Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Iqbal Maulana Yusuf. Di sini saya akan menerangkan tentang penjelasan yang kemarin, bagaimana cara membuat jurnal bisnis di Salon Elisa, masih di Salon Elisa. Sekarang kita akan mempraktekkannya di Excel, Microsoft Excel. Ya. Di sini diibaratkan ini sudah menjadi bulan yang pertama dari Salon Elisa, yaitu sebagai contoh ini. Di sini sudah saya jelaskan tentang Salon Elisa. Bentar. Oke. Ini sudah saya buatkan Salon Elisa pada bulan yang pertama, sama seperti yang kemarin. Ini saldo yang terakhir yaitu adalah 13.300.000 rupiah. Ini sama persisnya dengan ini saldo terakhir 13.300.000 rupiah. Terus kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yang bulan untuk seterusnya. Di sini ada beberapa kasus, mulai dari kasus bulan kedua sampai bulan yang ke-6. Langsung mulai saja yang praktek kasus bulan yang kedua, yaitu 1. Promosi jasa endorse. Jadi pada bulan yang kedua November 2020. Oke, 2020. Sebelumnya itu kita biar lebih mudah, kita buat saldo akhir bulan Oktober. Bulan Oktober, yaitu dimulai dari ini, bulan Oktober. Bulan Oktober. Kemudian kasus yang pertama yaitu adalah promosi jasa endorse sebanyak 1,5 juta rupiah. Kemudian maka di situ Salon Elisa mengendorsekan atau menjasakan jasa endorse sebanyak 1,5 juta. Otomatis ini kasnya berkurang senilai 1,5 juta rupiah. Maaf kalau dikurang, ini min ya. Min. Kemudian sini 0, utang 0, modal berkurang senilai 1,5 juta rupiah. Kemudian yang saldo sum sama dengan yang ini. Kemudian yang kasus yang kedua, jasa rias tunai. Maka Elisa mendapatkan jasa rias tunai sebesar 4 juta rupiah, mendapatkan saldo
yang kedua. Mohon maaf, ini tanggal masuknya ke sini ya. Ini tanggalnya dibuat 1 November 2020. 1 November 2020. Terus kemudian saldonya kemudian yang kedua, menerima jasa bulan dibuat pada tanggal 3 November 2020. Ini jasa rias tunai sebesar 4 juta rupiah. Otomatis ini kasnya bertambah senilai 4 juta rupiah. Kemudian kas piutang 0, utangnya 0, dan modalnya bertambah 4 juta rupiah. Maka di sini saldo sum 13 juta. Ini kemudian yang seterusnya yaitu ada perbaikan alat sejumlah 7 juta rupiah. Ini yang ketiga, dibuat tanggal 6 November 2020. Maaf, ini salah. November, perbaikan alat. Maka maksudnya ini kasnya berkurang senilai 700.000 rupiah. Maka ini piutang 0, utang 0, ini berkurang lagi senilai 700.000 rupiah. Kemudian saldo bulan kasus yang keempat yaitu adalah gaji karyawan. Jadi Elisa ini mengasih karyawannya gaji sebesar 100.000 rupiah pada bulan pertengahan 15 November 2020. Gaji karyawan otomatisnya ini berkurang 100.000 rupiah. Piutang 0, utang 0, ini juga berkurang 200.000 rupiah. Mohon maaf, ini bukan 200.000 rupiah, namun 100.000 rupiah. Maka saldonya saldo sum saldo cut ya. Maka saldonya ini. Kemudian kasus yang selanjutnya, salon Elisa memberikan jasa rias kredit. Otomatis ini pada bulan 20 November 2020.
jasa bias kredit. Kalau ini jasa rias kredit, otomatis ini jasanya menggunakan utang si pelanggan tersebut, maka utang di salon Elisa sebanyak 2 juta rupiah, maka masuknya di piutang 2 juta rupiah. Kemudian ini bagaimana? Maka ini kasnya 0, kemudian ini utangnya juga 0, modalnya, namun modalnya bertambah 2 juta rupiah. Maka saldonya yaitu kas masih tetap, ini saldonya ini hilangin dulu. Kemudian selanjutnya salon Elisa memasang MMT sebesar 300.000 pada bulan 27. Ini yang 6 ya. Pada bulan 27 November 2020 pasang MMT, otomatis kasnya berkurang dan modalnya pun juga berkurang senilai 700.000 rupiah. Ini piutang 0, utang juga 0, ini modalnya berkurang 700.000 rupiah. Maka saldo ini sejumlah 12 juta. Di sini kasus bulan kedua selesai. Ini langsung di saldo, hitung saldo akhirnya. Saldo akhir. Saldo akhirnya berapa? Ini maka saldonya berapa? Kas ditambah piutang dan utang ditambah modal. Itu saldo akhirnya. Maka sama dengan ini ditambah ini dan ini tambah ini, maka hasilnya pun sama-sama 16.300.000 rupiah. Biar nggak begitu ribet, kita blok saja ya. Kemudian bulan selanjutnya Desember 2020, saldo akhir bulan November. Mana saldo bulan akhir November tuh yang ini, notis yang ini ya.
Nah, kemudian kasus yang pertama pada bulan yang ketiga itu jasa rias tunai, mendapatkan jasa rias tunai sebesar 9 juta rupiah. Jasa pada tanggal 2 Desember 2020 ini apa tadi, mendapatkan jasa rias tunai, jasa rias tunai, otomatis ini bertambah senilai 9 juta rupiah. Ini piutang 0, ini juga 0, modalnya bertambah 9 juta rupiah. Kemudian saldonya Rp21. Kemudian selanjutnya promosi jasa endorse 1,5 juta rupiah pada tanggal 4 Desember 2020. Jasa endorse senilai 1,5 juta rupiah. Maaf, ini jika jasa endorse maka ini min ya, 1,5 juta rupiah. Ini piutang 0, utang 0, ini juga min 1,5 juta rupiah. Maka saldonya yaitu ini, saldonya di sini. Nah, kemudian cut. Baik, untuk seterusnya pada kasus bulan Desember, bulan yang ketiga, yang nomor 3 yaitu Salon Alisa belanja alat rias senilai 5 juta rupiah. Ini otomatis pada tanggal dibuat 7 Desember 2020 membeli alat rias. Berapa? Membeli alat rias sebesar 5 juta rupiah. Ini otomatis dipotongkan dari uang kas sebesar 5 juta rupiah. Ini piutang 0, utang 0, dan modalnya berkurang 5 juta rupiah. Maka ini saldonya nih. Kemudian yang keempat menggaji karyawannya senilai 100.000 rupiah. Gaji karyawan pada tanggal pertengahan tahun yang tadi 15 Desember
2020 ke menggaji karyawan, otomatis ini berkurang senilai 100.000 rupiah. Ini maka piutangnya 0, ini juga 0, ini berkurang 100.000 rupiah. Kemudian saldonya kemudian pada pada yang kelima, bayar hutang. Kemarin Alisa meminjam uang kepada bank senilai 1 juta rupiah. Kemudian mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf, ini gaji karyawan ini ditambah 1 juta rupiah. Kalau kalian sama pengerjaannya maka di sini juga akan berbeda semuanya. Mohon maaf, ini 0 akan berbeda. Kemudian ini 1 juta. Tambah 0, 1 juta rupiah. Kemudian salon Elisa membayar, ini mana tadi, bayar utang bank senilai 1 juta rupiah pada tanggal 18 nomor kelima, pada tanggal 18 Desember 2020. Bayar utang senilai, kalau bayar utang maka ini kasnya akan berkurang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah lah. Terus kemudian piutang 0, ini utangnya maka berkurang senilai 1 juta rupiah. Saldo 0, modal 0 maksudnya. Kemudian saldonya ini saham ini. Kalau kita jumlah, apakah kita benar atau salah? Cara mengeceknya begini nih. Ini 15. Kalau ini berbeda berarti ini ada yang salah. Maaf. Cut. Rupanya ini ada kesalahan. Mohon maaf teman-teman. Ini kesalahannya pada di gaji karyawan, ini 1 juta, ini 100.000. Maka ini tambahi 0, 1 juta rupiah, maka hasilnya pun sama. Gitu. Ini hapus lagi. Kemudian yang seterusnya tadi berutang. Kemudian salon Elisa mendapatkan jasa rias tunai sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah pada bulan yang ke-6. Kasus ya 20
mendapatkan jasa rias tunai 15 juta. Jasa rias tunai mendapatkan 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Maka ini piutang 0, utang juga 0, modal bertambah 15 juta rupiah. Kemudian saldo sum kemudian seterusnya Elisa ini membeli TV LED sebesar 2 juta rupiah. Yang ketujuh, beli TV LED sebesar, mohon maaf ini kasnya otomatis ini kan untuk barang pribadi ini, maka berkurang 2 juta. 2 juta ini berkurang. Piutang 0, utang 0, modalnya juga berkurang 2 juta rupiah. Ini salah, ini kurang 0. Maka saldo ini sum kemudian ini saldo akhir bulan Desember, akhir bulan senilai ini tambah ini, hasilnya pun sama. Hasilnya pun sama dengan ini ya, biar jelas. Ini dikasih tanda ini, kemudian ini dikasih tanda ini. Kemudian untuk seterusnya pada bulan yang keempat, promosi jasa endorse bulan keempat, habis bulan akhir Desember masuk pada bulan Januari. Ini saldo akhir bulan Desember. Saldo akhir bulan Desember ini ya. Kasus yang pertama masih sama, jasa endorse senilai kurang 1,5 juta rupiah. Kemudian ini juga piutang 0, utang 0, ini berkurang 1,5. Kemudian saldo
saldo. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, jasa kredit 2 juta rupiah. Ini jasa kredit. Ini jasa apa? Dibuat ke jasa rias kredit. Jasa rias kredit. Ini masuknya kemana? Masuknya ke piutang. Ini otomatis 0, tambah 2 juta rupiah. Utang 0, ini bertambah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, maka saldo maaf, ini tanggal, ini pada tanggal Januari 2020 ini ya. Kalau ini pada bulan 4 2020, saldo akhir, maka sum ini. Kemudian yang kedua, si Elisa ini hutang bank 10 juta rupiah dan diansur 5 juta rupiah setiap bulannya. Nah, otomatis ini salon Elisa meminjam uang senilai saldo pada tanggal pinjam bank ini otomatisnya bertambah 10 juta rupiah. Wah, ini kurang. Ini piutangnya 0, maka utangnya bertambah. Atau ini main 10, utangnya tambah 10 juta rupiah. Kalau ini utang, berarti ini utang